imannya. Berbahagialah orang yang selalu dipandu oleh imannya. Binasalah orang-orang yang lepas imannya. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Huwallazi yakhluqu wa yakhtar. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang memilih daripada ciptaan ini. Semua ciptaan Allah itu pasti ada pilihannya. Allah menciptakan manusia yang sekian banyaknya, jatuhlah pilihan Allah itu kepada para nabi dan para rasul. Itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari para nabi dan para rasul dipilih lagi oleh Allah yang namanya ulil azmi. Dari ulil azmi ini dipilih lagi, akhirnya pilihan yang terakhir junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir. Allah menciptakan tempat-tempat di dunia ini, ada yang dipilih oleh Allah, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan Baitul Maqdis. Allah menciptakan hari. Hari pun ada yang dipilih oleh Allah. Jatuhlah kepada hari Jumat. Malam ada yang dipilih oleh Allah. Jatuhlah pilihan Allah kepada malam Lailatul Qadar. Allah membikin 1 tahun 12 bulan. Di antara bulan itu ada yang dipilih oleh Allah. Jatuhlah pilihannya kepada syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Sehari 24 jam. Di antara 24 jam itu ada waktu yang dipilih oleh Allah. Ialah sepertiga malam. Ya, sekitar waktu sahur jam 2, jam 3, jam 4. Itulah waktu yang sangat mahal untuk tahajud. Inilah saudara-saudara, semua ada pilihannya. Bulan Ramadan ini dipilih oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan, keistimewaan. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk melatih diri kita, untuk mengatur diri kita, supaya kita menjadi manusia yang teratur. Di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memimpin diri kita, untuk memimpin nafsu kita, melatih, untuk menyingkirkan sifat-sifat yang tercela. Al-Imam Ghazali rahimahullah menyatakan, kalau badan manusia perlu vitamin, rohani pun perlu vitamin. Kalau badan jasmani juga sakit, jangan lupa bahwa rohani manusia sering sakit. Tapi manusia ini kalau yang sakit jasmaninya, itu mereka lebih cepat untuk berobat. Karena tidak tahan dengan penyakit jasmani itu. Apakah itu penyakit kanker, penyakit panas, penyakit perut dan seterusnya. Tetapi kata Imam Ghazali, kalau manusia itu yang sakit rohaninya, kadang-kadang mereka lebih banyak tenang. Padahal penyakit rohani jauh lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kedua-duanya tentu berbahaya. Kalau penyakit jasmani hanya diderita oleh orang yang sakit saja. Mungkin orang lain tidak merasakan sakit.
Tapi kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau penyakit rohani itu bisa merusak dirinya, merusak keluarganya, bahkan merusak bangsanya. Apa penyakit-penyakit rohani? Tentu tidak mungkin saya sebutkan semuanya, cuman di antaranya. Katakan nafsu tamak, nafsu serakah. Ini termasuk penyakit rohani yang sangat berbahaya. Orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Orang yang selalu menginginkan apa yang belum ada dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Bahkan nafsu tamak itu kadang menginginkan apa yang ada pada orang lain. Nah, ini kalau tidak terkendalikan, apa yang terjadi? Merusak negara, merusak bangsa. Ingin hidup mewah, tidak terkendalikan. Kalau yang bersifat tamak dan serakah itu pedagang, maka dia akan berbuat kejahatan dalam perdagangannya untuk meraih keuntungan. Misalnya ngurangin timbangan, misalnya membuat iklan untuk menipu konsumen, barang yang tidak baik dikatakan baik. Itu semuanya kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan itu ditimbulkan karena nafsu serakahnya. Kalau nafsu tamak dan serakah itu terjangkit di kalangan kaum petani, maka mereka kadang-kadang bisa memindahkan pagar orang atau nyerobot sawah orang karena nafsu tamak dan serakah. Kalau nafsu tamak dan serakah ini berjangkit di kalangan pegawai-pegawai negeri atau pegawai swasta, apa yang terjadi? Yang terjadi karena nafsunya tidak terkendalikan, akhirnya terjadi korupsi, sogok menyogok, suap menyuap. Lebih berbahaya sekali kata Imam Ghazali, kalau nafsu tamak dan serakah berjangkit di kalangan pemimpin-pemimpin agama. Kalau ini sudah terjangkit di kalangan pemimpin-pemimpin agama, sehingga dalam memberikan fatwa hanya tergantung kepada pemesan fatwa. Ini sangat berbahaya, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Oleh sebab itu dalam bulan suci Ramadan ini dijadikan oleh Allah untuk tempat melatih diri, kekang nafsumu, tahan nafsumu. Ini terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Biar lapar bagaimanapun tahan untuk tidak makan. Ini untuk mengerem, melatih nafsu kita. Karena kalau orang sudah bernafsu tamak dan serakah itu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Karena selalu merasa kurang. Padahal hakikat kebutuhan manusia itu yang kaya pun dengan yang seperti kita ini sama. Yang kaya mempunyai kekayaan bermiliar-miliar, yang dimakan pasti nasi satu piring, yang dipakai pasti baju satu lembar. Tidak akan lebih dari itu. Apa karena mempunyai pabrik beras misalnya lalu makannya 20 piring? Tidak. Apakah karena mempunyai pabrik tekstil terus bajunya 20 helai dipakai semua? Tentu tidak. Kalau kita kembali kepada hakikat,
Kebutuhan kita nasi 1 piring, baju 1 lembar. Mempunyai kekayaan bertriliun. Na'udzubillah. Kalau begitu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, kekayaan yang sekian banyaknya itu bukan miliknya sama sekali. Dia ke kuburan akan kembali kepada Allah hanya dengan kain putih 6 meter, masuk ke liang kubur, segala sertifikat hak milik yang bertumpuk-tumpuk suratnya lepas sudah, bukan miliknya lagi. Maka banyaklah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan manusia ini hanya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang hanya menipu manusia kalau dikembalikan kepada hakikat. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau engkau mempunyai hati yang puas menerima, bahasa Jawanya nerimu dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kalau kau sudah nerimu dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya engkau dengan orang yang memiliki dunia itu, yang memiliki kekayaan itu sama saja. Yang kaya bajunya 1 lembar, yang kaya makannya 1 piring. Setelah mati kekayaannya tidak dibawa. Ketika mencari kekayaan lupa hukum Allah, halal dan haram ditabrak semua. Tidak sadar bahwa dia nanti ketika kembali ke liang kubur kekayaannya tidak ikut, tinggal mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari mana kekayaannya kau peroleh, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Setelah kau memperoleh kekayaan, kemana kekayaanmu disalurkan? Di belakang rumahmu ada orang miskin, ada anak yatim yang tidak makan, sedangkan engkau bermewah-mewahan di tengah-tengah rakyat yang sengsara. Engkau bergelimang di dalam kemewahan di tengah-tengah rakyat yang kadang-kadang sulit untuk mencari makan. Itu harus bertanggung jawab di hadapan, karena nanti pasti kembali kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan inilah kita dilatih untuk mengekang nafsu kita. Kuasailah dirimu sebelum menguasai orang lain. Aturlah dirimu sebelum engkau mengatur orang lain. Pimpinlah dirimu sebelum engkau memimpin orang lain. Ini semuanya terjadi dalam bulan suci Ramadan. Kita menguasai diri kita sebelum kita menguasai orang lain. Kita mengatur diri kita. Diatur mulai puasanya, makannya harus tepat waktu maghrib. Dengan sholat tarawihnya kita mengatur diri. Dengan sahurnya